Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mengatur seluruh kehidupan makhluknya dengan sempurna. Dialah yang membolak-balikkan keadaan hambanya, dari susah menjadi mudah, dari sempit menjadi lapang, dari hina menjadi mulia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya petunjuk, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya, hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini izinkan saya berbagi. Bukan hanya sebuah cerita, tapi sebuah perjalanan hidup. Sebuah kisah nyata dari lubuk hati terdalam yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya mulai dengan kalimat yang sederhana tapi penuh makna. Dulu saya miskin, tidak punya apa-apa. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami hal yang sama. Saya merasakannya betul bagaimana rasanya hidup serba kekurangan. Pekerjaan tidak menentu. Kadang sehari tidak ada penghasilan. Makan hanya sekali, itu pun sekadarnya. Tikar tua menjadi alas tidur. Rumah pun kalau hujan, bocor di mana-mana. Utang menumpuk. Kehidupan rasanya gelap. Masa depan buram. Saya pernah sampai pada titik di mana saya berkata dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan begini?" Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini, dengan penuh syukur saya berdiri di hadapan Anda semua dalam kondisi yang sangat berbeda. Saya tidak mengatakan hidup saya sempurna, tapi Allah telah izinkan saya merasakan perubahan besar. Usaha saya kini berjalan lancar. Ekonomi keluarga sudah stabil, dan yang paling membahagiakan saya bisa membantu orang lain, membalas sedikit kebaikan yang dulu saya terima saat saya tidak punya apa-apa. Lalu pertanyaannya, apa rahasianya? Apakah karena saya bekerja lebih keras dari orang lain? Apakah karena saya punya koneksi hebat? Apakah karena saya punya ilmu bisnis luar biasa? Tidak, jamaah, semua itu penting, tapi bukan itu yang menjadi titik balik hidup saya. Ada satu amalan, satu kebiasaan, satu bentuk ikhtiar spiritual yang saya lakukan dengan konsisten, dan dari sanalah Allah membuka jalan keluar saya. Itulah surah Al-Mulk. Bukan sekadar bacaan, bukan sekadar rutinitas, tapi ia menjadi sahabat malam saya, menjadi sumber kekuatan, menjadi pembuka pintu rezeki, menjadi kunci perubahan yang mengangkat saya dari titik paling rendah dalam hidup. Dan hari ini saya ingin berbagi bagaimana surah Al-Mulk surah 30 ayat yang luar biasa menjadi jalan turunnya pertolongan Allah dalam hidup saya. Jamaah yang dimuliakan Allah, surah Al-Mulk adalah surah ke-67 dalam Al-Quran, terdiri dari 30 ayat. Sekilas tampak singkat, tidak sepanjang surah Al-Baqarah atau surah-surah lainnya. Namun jangan tertipu oleh panjangnya karena isinya padat dengan pelajaran akidah, tauhid, dan pengingat akhirat. Disinilah letak keajaiban surah Al-Mulk. Allah meletakkan kekuatan besar dalam susunan ayat-ayatnya yang ringkas namun menghujam ke hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus mengangkat keistimewaan surah ini. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat, yang akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya hingga ia diampuni. Tabarakalladzi biyadihil mulk." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi hasan hadits ini menunjukkan bahwa surah Al-Mulk bukan hanya bacaan biasa, melainkan penolong di alam kubur, syafaat yang akan membela kita ketika tidak ada satupun makhluk di dunia yang bisa membantu. Karena itulah surah ini juga dikenal dengan sebutan Al-Maniyah, yang berarti penghalang, yaitu penghalang dari siksa kubur. Para ulama menekankan bahwa orang yang membacanya setiap malam akan mendapat perlindungan di alam barzakh, satu fase kehidupan yang sangat mengerikan bagi banyak manusia. Subhanallah, hanya dengan 5-7 menit waktu membaca, kita bisa memiliki ham penjaga di alam akhirat. Namun keutamaan surah Al-Mulk tidak berhenti di situ. Saya sendiri mengalami bahwa dengan mengamalkannya secara rutin
pintu-pintu rezeki mulai terbuka. Mulanya saya pikir ini hanya kebetulan. Tapi setelah saya istiqomah membaca surah Al-Mulk setiap malam, saya mulai menyadari. Setiap ayat dalam surah ini mengubah pola pikir saya. Surah ini bukan hanya tentang akhirat, tapi juga memperbaiki cara kita melihat dunia. Perhatikan ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menyadarkan saya bahwa seluruh kekuasaan, termasuk rezeki, peluang usaha, dan keberhasilan hidup, semuanya ada di tangan Allah. Jadi kalau kita mau sukses, jangan hanya bergantung pada kerja keras semata, tapi juga bangun hubungan yang kuat dengan pemilik segalanya. Selanjutnya, dalam ayat-ayat berikutnya, surah Al-Mulk menggambarkan bagaimana Allah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian, bagaimana langit dijaga tanpa cacat, dan bagaimana Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Semua ini membuat saya merasa diawasi dan dipelihara oleh Zat yang Maha Kuasa. Hati saya menjadi lebih tenang, pikiran lebih positif, dan rasa syukur meningkat. Semua itu memengaruhi cara saya bekerja, berinteraksi, dan menjalani hidup. Dengan sering membaca dan memahami surah Al-Mulk, saya belajar bertawakal dengan benar. Tawakal bukan berarti pasrah, tapi yakin bahwa ketika saya berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu saya gantungkan harapan hanya kepada Allah, maka hasil terbaik pasti datang baik dalam bentuk rezeki, ketenangan, atau keberkahan hidup. Inilah yang saya rasakan secara nyata. Usaha kecil saya yang dulu tidak dilirik orang, pelan-pelan berkembang dan membawa hasil. Maka jamaah sekalian, jangan remehkan surah Al-Mulk. Ia bukan hanya penyelamat di alam kubur, tapi juga penyegar hati di dunia, penuntun cara berpikir yang benar, dan pembuka pintu-pintu keberkahan. Bacalah setiap malam, bukan hanya sebagai rutinitas, tapi dengan harapan dan keyakinan bahwa Allah akan mencurahkan pertolongan dan rezekinya. Surah ini adalah hadiah dari langit, dan siapa yang menghargainya, insya Allah akan merasakan manfaatnya di dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Apa yang biasanya kita lakukan saat hidup benar-benar berada di titik paling rendah? Saat semua jalan seperti tertutup, saat kerja keras tak berbuah hasil dan setiap doa terasa belum juga dijawab? Saat itu, saya ada di titik itu. Saya merasa seolah-olah langit pun menutup diri dari saya. Tak ada arah, tak ada harapan, dan hanya air mata yang menemani malam. Dalam kondisi penuh tekanan itu, saya akhirnya memberanikan diri mendatangi seorang ustadz yang sudah lama saya kenal. Dengan mata berkaca-kaca saya berkata, "Ustadz, saya sudah usaha macam-macam, tapi kenapa hidup saya tetap begini?" Beliau tidak panjang lebar menasihati saya, hanya berkata dengan tenang, "Coba kamu istiqomah, baca surah Al-Mulk tiap malam sebelum tidur. Jangan sehari pun lewatkan." Saya sempat bingung, benarkah sesederhana itu? Awalnya saya jujur saja, ragu. Pikiran saya berkata, apa bisa cuma baca surah 30 ayat setiap malam bisa mengubah hidup? Tapi kemudian saya sadar, saya sudah mencoba segalanya. Cara dunia, mungkin sekarang saatnya saya mencoba cara langit. Akhirnya saya mulai. Dengan suara pelan, kadang sambil menahan kantuk, saya bacakan surah Al-Mulk setiap malam. Saya tidak paham semua artinya, tapi saya lakukan saja. Namun semakin malam-malam berlalu, bacaan itu mulai menyentuh hati saya. Saya tidak hanya membaca, tapi mulai merenungi isi tiap ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah yang memiliki seluruh kerajaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan hidup dan mati sebagai ujian. Saya mulai merenung dalam, kalau Allah yang pegang segalanya, kenapa saya takut? Kenapa saya panik soal rezeki, soal hidup, soal masa depan? Lalu saya sadari satu hal, saya sudah terlalu sibuk mencari solusi dunia, tapi lupa bahwa pemilik dunia sedang menunggu saya kembali kepadanya. Surah Al-Mulk
membukakan mata batin saya bahwa rezeki, ujian, bahkan detak jantung saya semuanya adalah milik Allah. Maka sejak saat itu saya membaca surah Al-Mulk bukan sebagai kebiasaan, tapi sebagai bentuk penghambaan. Tidak mudah pada awalnya. Ada malam-malam di mana saya lelah, ngantuk, atau bahkan lupa, tapi saya ingat kata ustadz saya, jangan sehari pun lewatkan. Maka saya paksa diri. Saya jadikan surah Al-Mulk sebagai teman tidur saya, bahkan lebih dekat dari bantal dan selimut saya. Karena saya tahu, hanya Allah satu-satunya tempat bergantung yang sejati. Dari situ pula, saya mulai merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dunia. Hati saya lebih tenang, pikiran saya lebih jernih, dan entah dari mana, perlahan-lahan, rezeki mulai berdatangan. Bukan dalam bentuk emas atau uang jatuh dari langit, tapi peluang datang dari arah yang tidak pernah saya duga. Orang-orang mulai mempercayai saya. Usaha kecil yang semula sepi mulai dikenal. Allah benar-benar menunjukkan kuasa-Nya melalui jalan yang tidak saya rancang. Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang ingin saya sampaikan. Ketika jalan dunia terasa buntu, jangan lupakan jalan langit. Surah Al-Mulk adalah salah satu jembatan menuju pertolongan Allah. Bukan sekadar bacaan pengantar tidur, tapi zikir malam yang menjadi pelindung, penenang, sekaligus pembuka pintu-pintu rezeki. Cobalah istiqomah. Karena, sebagaimana saya dulu tak punya apa-apa, hari ini saya berdiri dengan penuh syukur, karena satu keputusan sederhana. Saya mulai membaca surah Al-Mulk setiap malam. Jamaah yang dirahmati Allah subhanallah. Setelah saya mulai istiqomah membaca surah Al-Mulk setiap malam, perlahan-lahan saya mulai merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Bukan perubahan besar yang langsung mengguncang dunia tayamadis, tidak perubahan-perubahan kecil yang sangat dalam dampaknya. Dan semuanya datang dari arah yang tidak pernah saya sangka. Hal pertama yang saya rasakan adalah ketenangan hati. Sebelumnya setiap malam terasa gelisah. Pikiran penuh kekhawatiran tentang esok, tentang hutang, tentang masa depan. Tapi setelah saya membaca surah Al-Mulk secara rutin, entah mengapa hati saya menjadi lebih damai. Ketakutan dan rasa cemas itu perlahan hilang, digantikan oleh rasa yakin bahwa Allah sedang menuntun jalan saya. Tidur saya pun berubah. Kalau dulu saya sering susah tidur, terbangun di tengah malam karena pikiran kacau, kini tidur saya lebih nyenyak dan lelap. Saya merasa ada perlindungan yang menyelimuti malam-malam saya. Saya mulai memahami bahwa surah Al-Mulk memang benar. Sebagaimana sabda Nabi, penjaga dari siksa kubur, dan ia juga menjadi penjaga dari kegelisahan dunia. Bahkan ketika bangun pagi, saya merasa lebih semangat, lebih ringan. Biasanya saya malas memulai hari karena sudah terbebani masalah. Tapi kali ini saya bangun dengan harapan. Seolah hati saya berkata, hari ini mungkin tidak mudah, tapi saya tidak sendiri. Allah bersama saya. Dan rasa itu terus tumbuh setiap hari. Dari hanya sekadar membaca, saya mulai mencintai surah Al-Mulk. Lalu, perubahan berikutnya terjadi pada sisi yang paling terasa, rezeki. Awalnya hanya kecil-kecil. Ada orang tiba-tiba membeli dagangan saya tanpa ditawar, lalu ada tetangga yang membantu tanpa diminta. Beberapa minggu kemudian, peluang usaha mulai terbuka. Saya ditawari kerja, sama. Ada teman lama yang tiba-tiba mengajak proyek, klien berdatangan dari arah yang tak saya rencanakan. Yang lebih mengejutkan, banyak orang mulai mempromosikan usaha saya tanpa saya minta. Mereka merekomendasikan saya ke teman-temannya, ke keluarganya. Dan saya tahu, ini bukan karena saya hebat. Bukan karena strategi bisnis saya pinter, tapi karena Allah sedang membukakan jalan. Karena Allah sudah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3 dalam waktu 6 bulan, saya menyaksikan hal yang dulunya mustahil. Hutang saya mulai lunas satu persatu. Ada yang saya cicil, ada yang dimaafkan, ada yang dibayarkan lewat rezeki tak terduga. Subhanallah.
Saya dulu sempat berpikir tidak akan pernah bebas dari hutang. Tapi ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih baik dari bayangan saya. Jamaah sekalian, saya tidak membagikan kisah ini untuk menyombongkan diri. Justru saya ingin menegaskan, semua ini bukan karena saya luar biasa. Saya hanyalah orang biasa, penuh dosa, lemah dan sering khilaf. Tapi saya yakin Allah melihat usaha kecil saya yang istiqomah. Mungkin amalan saya tidak banyak, tapi Allah ridai satu amalan kecil yang saya jaga setiap malam surah Al-Mulk. Dan dari situlah perubahan ajaib itu dimulai. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah saya merasakan sendiri betapa besar manfaat membaca surah Al-Mulk, saya ingin berbagi kunci sukses dari amalan ini. Karena bukan hanya membaca surah Al-Mulk saja yang penting, tapi bagaimana cara kita mengamalkannya dengan benar agar berkah dan manfaatnya benar-benar terasa. Kunci pertama adalah waktu. Saya memilih waktu yang saya anggap paling tenang dan khusyuk, yaitu setiap malam sebelum tidur. Mengapa malam? Karena malam adalah waktu refleksi, saat kita melepas lelah seharian dan bersiap menyambut hari esok. Membaca surah Al-Mulk sebelum tidur membantu menenangkan jiwa dan menutup hari dengan pengharapan dan doa kepada Allah. Selain waktu, yang tak kalah penting adalah niat. Niat yang tulus adalah fondasi amalan yang diterima. Saya selalu niatkan membaca surah Al-Mulk bukan sekadar rutinitas atau karena ikut-ikutan, tetapi untuk mencari ridha Allah, memohon ampunan, dan memohon dibukakan pintu rezeki yang halal, luas, dan berkah. Dengan niat yang benar, hati menjadi lebih ikhlas dan doa lebih mudah dikabulkan. Kunci berikutnya adalah konsistensi. Tidak peduli bagaimana kondisi saya sibuk, lelah, atau dalam keadaan hati yang tidak enak, saya selalu berusaha untuk tidak melewatkan membaca surah Al-Mulk. Konsistensi inilah yang menjadikan amalan saya bukan hanya rutinitas biasa, tapi sebuah ikhtiar spiritual yang kuat dan mendalam. Jamaah sekalian, kita tidak perlu amalan yang rumit dan berat. Cukup istiqomah dan penuh keyakinan pada Allah. Ingatlah, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Bahkan dengan amalan kecil yang konsisten, Allah dapat mengganti segala kekurangan dan melipat gandakannya menjadi keberkahan yang tak terduga. Sebagai tambahan, saya punya kebiasaan setelah selesai membaca surah Al-Mulk, saya berdoa dengan sederhana tapi penuh harap. Ya Allah, Engkaulah pemilik kerajaan. Bukakanlah bagiku pintu rezekimu yang luas, berkah dan halal. Doa ini menjadi penutup yang menyempurnakan amalan saya, mengikat hati saya dengan harapan dan tawakal kepada Allah. Dengan cara ini, amalan saya terasa tidak hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai komunikasi langsung dengan Allah. Saya merasa dekat dengannya, merasakan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita menyerahkan urusan kepadanya dengan penuh percaya dan sabar. Jamaah yang dirahmati Allah, saya mengajak kita semua untuk mulai menerapkan kunci amalan ini. Tetapkan waktu rutin, perbaiki niat, jaga konsistensi. Insya Allah, dengan ketiga hal itu, surah Al-Mulk bukan hanya akan menjadi bacaan yang memberatkan, tapi menjadi jalan perubahan hidup, penolong di dunia dan akhirat, dan pembuka pintu rezeki yang luas dari Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya tahu betul bahwa tidak sedikit dari kita yang saat ini merasakan hidup terasa sempit dan penuh tekanan. Utang menumpuk, pekerjaan tak menentu, dan hati seringkali gelisah tak menentu. Kondisi ini membuat kita merasa putus asa dan bertanya-tanya, apa jalan keluarnya? Namun, saya ingin mengingatkan kita semua, jangan pernah meremehkan kekuatan amalan kecil yang dilakukan dengan konsisten dan penuh iman. Amalan yang tampak sederhana bisa menjadi sebab Allah membuka pintu rahmat dan keberkahan yang selama ini kita cari-cari. Mulai malam ini, mari kita sama-sama menghidupkan malam kita dengan membaca surah Al-Mulk. Jadikan ia sebagai teman setia sebelum kita tidur. Jangan biarkan malam berlalu tanpa menyentuh ayat-ayat yang membawa rahmat dan keberkahan dari Allah ini. Tanamkan keyakinan yang kuat dalam hati kita bahwa Allah Maha Kuasa membalikkan keadaan.
Allah mampu mengubah kesempitan menjadi kelapangan, kesulitan menjadi kemudahan. Semua ini terjadi bukan karena kekuatan kita, tapi karena rahmat dan karunia-Nya. Saya ingin berbagi dengan jujur bahwa dulu saya benar-benar miskin dan hidup dalam kesusahan. Tapi berkat surah Al-Mulk yang saya baca dengan penuh pengharapan dan keikhlasan, kini saya bisa berdiri dengan keadaan yang berkecukupan dan penuh keberkahan. Saya bersaksi, surah Al-Mulk adalah salah satu pintu rezeki terbesar yang Allah bukakan untuk saya. Bukan hanya rezeki materi, tapi juga ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap langkah hidup saya. Semoga ceramah singkat ini menjadi motivasi yang membangkitkan semangat kita semua untuk mulai beramal, istiqomah membaca surah Al-Mulk, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena pada akhirnya hanya Dialah tempat kita bersandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita, melapangkan rezeki, dan menguatkan iman kita semua. Amin.